Shalom Bapak Ibu Jemaat GKI Gideonai yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, pada hari ini kita masih bisa mengikuti ibadah. Dan sebelum kita mau mulai siap ibadah kita, saya akan membacakan sedikit pengumuman dari gereja. Pengumuman yang pertama, ibadah online masih dilaksanakan pada tanggal 4 Juli dan dapat dinikmati di channel YouTube GKI Gideonayu mulai pukul 6 pagi. Pengumuman yang kedua, Komsel untuk sementara waktu diliburkan sampai ada info selanjutnya dari gereja. Pengumuman yang ketiga, meskipun kita tidak bisa mengikuti ibadah secara offline, tapi kita tetap mematuhi protokol kesehatan. Sebelum kita mau mulai setiap ibadah kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, Tuhan sudah sertai kami saat ini Tuhan. Kami mau mulai setiap ibadah kami dimanapun kami berada Tuhan. Kau yang tutup bungkus setiap kami untuk kami boleh Tuhan fokus, untuk kami mau menyembah Engkau dimanapun saat ini kami beribadah Tuhan. Mari Tuhan yang sertai setiap ibadah kami, Tuhan berkati nanti sampai kami selesai beribadah. Dan biar Tuhan hanya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Terima kasih Yesus, terima kasih kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita semakin diperhadapkan dengan situasi yang kadang gak menentu. Dan mungkin situasi tersebut yang membuat kita semakin takut, tapi tetap percaya dan imani kalau kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang berkuasa dan ajaib di dalam hidup kita. Amin. Dan saat ini kita mau nyatakan setiap pujian kita, biar hanya nama Tuhan yang dipermuliakan, karena kita percaya kalau Dia Tuhan yang besar. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Haleluya, amin, haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Glory, haleluya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama.
Sebab Allah kita lebih besar. Dia lebih berkuasa dari segala sesuatu yang ada di dunia ini. Amin. Sekalipun situasi sekeliling kita mencengkam, membuat kita mungkin timbul rasa kekhawatiran. Tapi ingat, seperti pujian ini menyatakan, Engkaulah kekuatanku Tuhan. Amin. Engkau pengharapanku. Haleluya Yesus. Dan Engkaulah Tuhan yang menjadi penolongku. Amin. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mau nyatakan pujian ini menjadi doa kita. Sebab Engkaulah kekuatanku Tuhan, hanya Engkau pengharapanku Tuhan. Sekarang lama Yesus. Mari siapkan hatimu untuk mulai menyembah Tuhan. Siapkan hatimu untuk menerima kuasa-Nya saat ini. Amin. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Katakan, Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Amin. Engkau menara Tuhan dan perisai. Haleluya. Amin. Mari mani pujian ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yesus kekuatan kita, kuasa-Nya nyata ketika kita ada di dalam kelemahan. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Katakan, hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Engkau menara dan perisai. Oh haleluya. Oh, Engkaulah sumber kekuatan hatiku,
kekuatan hatiku. Mari nyatakan pujian ini dengan iman. Yes, amin. Kami percaya Tuhan, Engkau penolong kami Tuhan. Oh haleluya. Tempat perlindunganku, Kau menara dan perisai di. Mari lebih lagi katakan pujian ini. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Katakan Kau menara dan perisai di hidupku. Haleluya. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di. Oh, Kau menara dan perisai di hidupku. Sungguh Tuhan, Engkau menara dan perisai di dalam hidup kami. Engkau kekuatan, Engkau benteng hidup kami. Dan pada saat ini kami mengucap syukur Tuhan, kami mau menikmati firman Tuhan pada saat ini. Karena hanya firman Tuhan saja yang memberikan kekuatan di dalam hidup kami. Saat ini Bapa di sorga, Engkau pakai hamba-Mu untuk dapat kami bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Pakai seluruh hidup hamba-Mu, urapi untuk jadi berkat bagi umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan saya kasih judul kuat menghadapi pencobaan. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari-hari yang kita lalui ini lama-kelamaan sepertinya terasa semakin lama semakin berat. Banyak orang mulai menjadi takut, mulai menjadi cemas dengan kehidupan sekarang ini, saudara. Permasalahan kesehatan semakin meningkat. Permasalahan perekonomian, banyak orang yang kehilangan pekerjaan. Masalah sosial mulai terjadi juga, saudara. Dan masalah-masalah ini mulai mendunia, saudara. Dan anak-anak Tuhan kita tidak luput dari kesulitan-kesulitan, dari dampak dari kesulitan-kesulitan itu, saudara. Tetapi sesungguhnya Alkitab memang sudah mengatakan, saudara, bahwa hari-hari terakhir akan datang masa-masa yang sulit. Walaupun Alkitab sudah mengatakannya, saudara, tetapi tetap saja masih banyak anak-anak Tuhan yang mulai goyah imannya, mencari jalannya sendiri, bahkan mereka menjauh dari Tuhan. Oleh karena itu pada saat ini saudara, kita akan melihat beberapa hal agar kita menjadi kuat menghadapi pencobaan atau masa-masa sulit sekarang ini. Yang pertama saudara, bagaimana menjadi orang yang kuat menghadapi pencobaan? Yang pertama adalah umat yang mengenal Allah akan tetap kuat. Kita diajak untuk mengenal Allah agar tetap kuat. Di dalam Daniel pasal 11 ayat 32 demikian bunyi firman Allah. Dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin.
Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Saudara, konteks dalam kitab Daniel ini adalah merujuk kepada masa penderitaan, kesengsaraan yang akan terjadi nanti, yang mana akan lebih berat, lebih dahsyat lagi dari apa yang kita alami sekarang, saudara. Namun, saudara, dinubuatkan oleh Daniel di sana bahwa umatnya yang mengenal Allah akan tetap kuat, dikatakan. Ini berarti, saudara, ada umat yang tidak mengenal Allah, ya, yang digambarkan di sini sebagai orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian. Jadi ada dua kelompok di dalam ayat itu, saudara. Yang digambarkan dalam ayat ini ada dua kelompok. Yang satu mengenal Allah, yang satu tidak mengenal Allah. Umat yang mengenal Allah di masa kesukaran, dia akan tetap kuat. Nah, ini dia, saudara. Umat Allah yang mengenal dia akan tetap kuat, saudara. Oleh karena itu, saudara, sekarang dunia sedang bicara tentang virus corona, ya. Di mana-mana dunia bicara tentang cuci tangan, tentang social distancing, ekonomi, COVID-19 dan seterusnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Dan itu menjadi satu objek pembicaraan yang sangat penting. Tetapi saudara, mari kita fokuskan bukan kepada masalah, tetapi kita fokuskan diri kita kepada bagaimana kita mengenal Allah lebih dalam lagi, saudara. Kitab Hosea pasal 6 ayat 3 berkata demikian. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada musim yang mengairi bumi. Di sini ada satu janji jika kita mengenal Allah secara sungguh-sungguh, yaitu kita akan menikmati janji-janji Allah yang indah, dan dikatakan janjinya itu akan datang seperti hujan di musim hujan. Saudara bisa bayangkan, hujan di musim hujan itu akan terus menerus, ya. Terus menerus hujan karena di musim hujan. Dan seperti itu kita akan menikmati janji Allah. Itu yang pertama. Hal yang kedua, dikatakan berbahagia menghadapi pencobaan, saudara. Kita harus berbahagia dalam menghadapi pencobaan. Dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai dengan 4 demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Dikatakan supaya kita menjadi sempurna, utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. Di situ dikatakan dalam menghadapi pencobaan kita harus lewati dengan berbahagia, ya. Di sini katakan, saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan. Saudara, banyak orang kalau menghadapi pencobaan gak bahagia, ya saudara. Tetapi Alkitab mengajak kita untuk tetap bahagia di dalam pencobaan yang kita alami, saudara. Kita sedang melewati satu ujian yang berat sebagai umat manusia, saudara, ya. Dan ayat-ayat yang kita baca ini di dalam Yakobus ini sungguh relevan dengan keadaan kita sekarang, saudara, ya. Yakobus meminta agar kita tetap bahagia di tengah-tengah pencobaan, ya. Di situ dikatakan, berbahagialah kamu kalau kamu mengalami pencobaan. Supaya apa? Supaya menghasilkan ketekunan. Dan kalau kita perhatikan, saudara, kitab Yakobus itu merujuk kepada Ayub, ya, merujuk kepada kitab Ayub, saudara. Kitab Ayub itu bicara apa? Kitab Ayub itu bicara penderitaan, saudara. Kita tahu bersama-sama apa yang Ayub alami, ya. Mari kita lihat Yakobus 5 ayat 11. Bagaimana Yakobus merujuk Ayub. Dikatakan demikian. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub
dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ini yang Yakobus katakan, saudara, ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita yang hidup sekarang ini ngerti akhir hidupnya Ayub bagaimana. Saudara pasti tahu bahwa Ayub menderita sekian lama, saudara, tetapi akhir hidupnya dia diberkati Tuhan luar biasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di situ menunjukkan apa? Apa kesimpulannya? Kesimpulannya di situ dikatakan bahwa Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Tuhan itu penyayang, dia penuh belas kasihan kepada Ayub. Tetapi saudara, kalau kita pikirkan baik-baik, apakah Ayub tahu bahwa akhir hidupnya itu akan seperti itu? Bahwa dia akan menerima berkat-berkat yang luar biasa, saudara. Ayub tidak tahu sama sekali. Di dalam penderitaannya dia tidak tahu kapan ini berakhir semua penderitaan ini. Dia tidak tahu, saudara. Bahkan dia tidak tahu bahwa hidupnya akan menjadi contoh kita zaman sekarang ini. Dia tidak tahu. Tapi puji Tuhan, sekarang kita ngerti, saudara. Melalui kitab Ayub, kita ngerti bahwa ending segala sesuatu, selesainya segala sesuatu, bahwa Tuhan itu dikatakan adalah penyayang dan penuh belas kasihan. Endingnya adalah indah di dalam Tuhan, saudara. Ini menjadi satu contoh bagi kita. Kalau hari ini kita mengalami hal-hal yang berat di dalam hidup kita, kita akan berbahagia. Kenapa, saudara? Karena kita tahu ada happy ending, ada akhir yang bahagia. Contohnya adalah Ayub. Hal yang ketiga, percaya bahwa pencobaan menghasilkan ketekunan dan ketabahan. Ya, kita harus percaya bahwa pencobaan itu menghasilkan ketekunan, ketabahan, kesabaran, yang mana akhirnya membuahkan satu karakter sama seperti Kristus, saudara. Ya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, biarlah kita mau izinkan segala sesuatu terjadi dengan sukacita, saudara. Supaya apa? Di sini katakan supaya menghasilkan buah yang matang. Itu yang dikatakan kitab Yakobus yang kita baca tadi, saudara. Ya, khususnya dalam menjalani kondisi sekarang ini, saudara, dibutuhkan kesabaran, ketabahan, dan ketekunan, saudara, dalam masa-masa yang sulit sekarang ini. Saudara, kalau kita perhatikan memang manusia itu kurang sabar, ya, saudara. Seringkali kita pakai nada yang tinggi kepada orang lain. Saudara ngerti maksud saya nada tinggi, ya, saudara? Marah kita. Kenapa kita pakai nada tinggi kepada orang lain? Karena kita nggak sabar. Seringkali kita pakai nada tinggi kepada istri kita, kepada suami kita, pakai nada tinggi. Kenapa kita pakai nada tinggi? Karena kurang sabar. Kenapa anak-anak pakai nada tinggi kepada orang tuanya? Karena kurang sabar. Biasanya anak-anak kalau minta, ya saat itu harus diberi, begitu ya, saudara. Itulah anak-anak, saudara. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ciri-ciri utama kasih itu kan apa? Sabar, saudara, ya. Jadi ciri-ciri kasih sabar. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan pengen kita memiliki kesabaran itu. Lewat pencobaan yang kita alami menghasilkan ketabahan, ketekunan, dan kesabaran, saudara. Dan akhirnya karakter kita akan seperti Kristus, menuju kepada kesempurnaan. Pertanyaannya, kenapa bisa menuju kepada kesempurnaan? Agak sulit dijelaskan, saudara. Sama seperti misalnya seorang bayi baru lahir, minum susu, hanya minum susu. Kenapa dia bisa besar, saudara? Mungkin dokter bisa menjelaskan secara ilmiah, tapi kita kadang-kadang nggak paham bagaimana kok kejadiannya seperti itu. Ya, hanya minum susu aja dia bisa jadi dewasa, jadi besar. Ya, dalam 1 bulan kenaikan tubuhnya bisa lebih dari 1 kilogram kalau bayi, saudara. Iya kan? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, sama seperti itu, saudara. Kita juga tidak paham, tetapi yang kita tahu adalah bahwa dengan ketekunan itu di dalam pencobaan itu membuahkan karakter yang sempurna seperti Kristus. Yang terakhir, bagaimana kita menghadapi pencobaan? Yang terakhir, tidak bersungut-sungut. Filipi 2, 14-15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda,
sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di masa seperti sekarang ini saudara ya, ada orang di PHK, sakit, bahkan saudara ada hal yang sepele apa saudara, nggak betah di rumah, ya kan? Kan pemerintah menghimbau kita untuk tinggal di rumah, nggak betah di rumah ya saudara, karena biasa pergi-pergi ini suruh di rumah, nggak betah kita di rumah. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan, semuanya ini menjadi pencobaan bagi kita, dan akhirnya kita mulai bersungut-sungut. Mulai ngomel, saudara, bersungut-sungut, ngomel, saudara. Itu sebabnya sebagai anak Tuhan, kita harus mempunyai satu komitmen ketika kita bangun pagi. Kita mau katakan gini, Tuhan, mulai pagi ini sampai nanti aku tidur Tuhan, aku komitmen tidak mau bersungut-sungut, tapi aku mau mengucap syukur kepada Tuhan. Saudaraku, itu yang dikehendaki oleh Tuhan. Ya, di dalam perjanjian baru, Allah itu bukan hanya sekedar Allah, tetapi Dia adalah Bapa kita, saudara. Itu sebabnya kita nggak punya alasan sebenarnya untuk bersungut-sungut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau saudara membaca kitab Ulangan, kitab Bilangan, saudara akan dapati bahwa umat Israel berulang kali bersungut-sungut di sana, sehingga mereka dibinasakan di padang gurun. Berapa kali mereka bersungut-sungut? Banyak kali saudara. Ketemu masalah bersungut-sungut, ketemu masalah bersungut-sungut saudara. Itu sebabnya Tuhan marah. Mengapa saudara? Karena sikap bersungut-sungut itu adalah ekspresi ketidakpercayaan sebenarnya. Tidak percaya bahwa segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kita itu adalah mendatangkan kebaikan. Kita nggak percaya, makanya kita ngomel, saudara. Dan inilah yang menyebabkan Tuhan menjadi marah, saudara, kepada kita. Padahal segala sesuatu yang terjadi kepada kita, entahkah itu baik, entahkah itu buruk, semuanya Tuhan bilang mendatangkan kebaikan. Tapi banyak anak Tuhan sampai sekarang punya masalah dengan sikap ini, saudara, yaitu bersungut-sungut. Saudara, pilihan kita kalau kita punya masalah hanya dua: merendahkan diri dan berdoa, atau kita ngomel, bersungut-sungut. Ayat terakhir, 1 Korintus 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat itu. Di sini dikatakan jangan bersungut-sungut. Ini dosa yang besar, saudara. Bangsa Israel bersungut-sungut sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Padahal malaikat maut inilah yang menyelamatkan mereka ketika mereka keluar dari Mesir. Saudara ingat tulah ke-10 ya, bahwa setiap anak sulung itu mati. Artinya orang-orang Mesir, tapi bangsa Israel tidak. Kenapa? Karena mereka menaruh darah di depan pintu. Ketika malaikat maut lewat, lihat darah itu, malaikat itu melewati dan tidak terjadi apa-apa. Tetapi ketika malaikat maut itu melewati rumah orang-orang Mesir dan tidak ada darah, anak sulung di sana mati semua. Nah, malaikat maut yang menyelamatkan orang Israel ini, itu juga yang membunuh mereka di padang gurun. Mengapa? Karena dosa persungutan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini mari kita ganti ngomel kita, sungut-sungut itu karena pencobaan, dengan ucapan syukur. Mari kita nyanyi satu pujian. Apapun yang terjadi di dalam hidup ini, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang
percaya padamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, lagu ini memberi kekuatan kepada kita. Apapun yang terjadi, jangan ragukan kasih-Nya Tuhan, jangan ragukan janjinya Tuhan. Saudara, Dia yang menyelamatkan kita, Dia yang menyembuhkan kita, Dia yang memberkati kita. Kita nyanyikan lagu ini dengan iman percaya kepada kita, kepada Tuhan. Kita percaya bahwa segala sesuatu sudah disediakan bagi Tuhan, sehingga kita tidak perlu bersungut-sungut, tapi hanya perlu mengucap syukur kepada Dia yang telah memelihara kita. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, aku percaya. Yesus, ku percaya. Sekali lagi katakan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Sekali lagi, Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada saat ini. Kami percaya kalau kami mengenal Engkau lebih dalam lagi, janji-Mu itu seperti hujan pada musimnya yang terus menerus mengalir dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kalau ada yang sakit pada saat ini, Engkau adalah Allah penyembuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, kesembuhan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekuatan terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kalau ada yang kekurangan, Tuhan yang mencukupi. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang kehilangan pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan kuatkan iman kami. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Berkati seluruh sidang jemaat pada saat ini. Mari saudara, kita angkat tangan kita akan terima berkat dari Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kau perluas daerah kami. Kiranya tangan-Mu yang kuat menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa hidup kami. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima seluruh berkat Allah sepanjang minggu ini. Haleluya. Amin.